Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha salasatun khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa antu shalla rak'ataini fi jama'atin. Para jamaah, melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya, masih mengenai persyaratan Jumat. Pada minggu yang lalu disebutkan 3 syarat Jumat itu sah. Yang pertama, Jumat itu sholat Jumat dilakukan pada tempat yang ada pemukimannya. Dia bukan padang pasir, bukan di tengah hutan. Pokoknya Jumat, sholat Jumat itu sah dikerjain manakala dilakukan pada daerah yang ada pemukimannya. Di situ rame, ada penghuni. Mau di lapangan boleh, asal sekitar lapangan ada pemukiman. Mau di bulakan boleh, asal di bulakan itu sekitarnya ada pemukiman. Ini syarat sah diadakan sembahyang Jumat manakala tempat yang kita pengen adain sembahyang Jumat di situ dihuni oleh orang. Makanya di tengah hutan, kalau nggak ada penghuninya, ada ular koros, ya, sama kunyuk. Jadi yang dikatakan sah mengadakan sholat Jumat di satu tempat, tempat itu ada penghuninya, dihuni oleh pemukiman, ada kampung, ada kota, ya, ada pasar, ada pemukiman lah, di situ hidup. Yang dikata abniyah, ada bangunan-bangunan pemukiman di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat sah sholat Jumat bahwa yang hadir itu 40 mustautin. 40 mustautin. Jadi yang dikata ahlul Jumat, orang yang kehitung 40 manakala dia memenuhi 7 persyaratan. Yang pertama, dia Islam. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, dia berakal. Yang keempat, dia lelaki. Yang kelima, dia sehat. Yang ketujuh, dia merdeka. Yang keenam, dia merdeka. Yang ketujuh, dia mustautin. Mustautin ini adalah penduduk tetap. Umpama di Jakarta, dia penduduk tetap Jakarta. Mau dia ke timur Jakarta, mau dia sembayangnya di barat Jakarta, dia dihitung penduduk tetap. Ini 7 yang dikata dia kehitung 40. Kalau orang yang kena kewajiban Jumat juga 7. Islam kudu cukup 7 yang wajib sembahyang Jumat. Islam, baligh, berakal, lelaki, merdeka, sehat, iqomah. 7 tuh. Itu orang yang wajib. Kalau 7-7-nya cukup sama dia, sholat Jumat dia kagak boleh tinggal. Itu kalau ngomong syarat wajib. Tapi yang dikata kehitung 40, selain itu dia kudu mustautin. Ada tambahannya lagi. Mustautin ini apa? Dia bukan mukim, dia juga bukan musafir.
Kalau mukim, penduduk yang menetap di satu tempat tapi sementara, ini namanya mukim. Mukim wajib sembahyang Jumat, tapi si mukim kagak kehitung yang 40. Kenapa? Dia bukan penduduk tetap. Jadi yang dikata mustautin kehitung 40. Kalau mukim dia cuman kena kewajiban sembahyang Jumat, tapi dalam jamaah yang 40 dia kagak kehitung. Ini kudu tahu. Jadi mustautin bukan musafir, juga bukan mukim. Ya enggak? Ada pelajar dia pergi ke daerah Bogor, dia pergi ke daerah mana, Situ Gintung, atau ke Bandung buat KKN. Umpama KKN sebulan setengah atau 2 bulan, dia disebut mukim. Dia kena kewajiban sembahyang Jumat di sono, tapi dia nggak kehitung dalam ahlul Jumat yang 40. Kenapa? Dia mukim, bukan mustautin. Kalau mustautin itu bagaimana? Yang kehitung 40 dalam sembahyang Jumat. Ada orang Jawa kawin di Jakarta, kerjanya di Jakarta, nyari duit di Jakarta, tinggalnya di Jakarta. Tapi satu saat dia pulang kampung, dia masih disebut mustautin. Kenapa? Nyari duitnya di Jakarta, tinggalnya di Jakarta, keluarganya di Jakarta. Jadi yang namanya mustautin ini bukan penduduk setempat, bukan. Kalau dikata penduduk setempat, nih salahnya penterjemahan mustautin dikata penduduk setempat. Kita punya anak kerjanya di Jakarta Barat, di daerah Roksi sono. Begitu dia sholat jamaah di situ, dia penduduk setempat situ bukan? Bukan. Kalau dikata mustautin penduduk setempat, roman-romanannya buat Jakarta susah ngadain sembahyang Jumat. Karena boleh jadi yang ada di sini nih itu banyakan orang mana tahu. Apalagi daerah yang memang banyak PT-nya. Ada sholat Jumat di perusahaan lah, itu yang kerja bukan penduduk setempat. Oleh karenanya sebuah kesalahan ketika mustautin ini diartikan sebagai penduduk setempat. Mustautin ini bukan penduduk setempat, warga tetap. Umpama dia di Jakarta, selama seada-adanya dia sembahyang di wilayah bagian Jakarta, dia masuk mustautin. Umpama dia menetap di Bogor, nyari duitnya di situ, keluarganya di situ, dia mustautinnya di Bogor, warga tetap Bogor. Daerah Bogor manapun yang dia tempati, Jawa Barat, ya, itu dia mustautin kayak itu. Jadi salah besar kalau mustautin diartikan sebagai penduduk setempat. Yang benar mustautin itu adalah warga tetap. Bama Jakarta, Bogor, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Manakala dia menetap pada kota-kota tersebut, dia terhitung mustautin. Dia menetap, dia nyari duit, dia punya bini di situ netep. Walaupun dalam hati dia satu saat nanti dia kudu pulang kampung, itu nggak kehitung. Seperti itu. Jadi syaratnya Jumat yang pertama, tempat yang kita pengen ngerjain sembahyang Jumat itu sekitarnya ada bangunan. Kalau nggak ada pemukiman, nggak ada bangunan, nggak boleh bikin Jumat di situ. Apa di tengah laut bikin Jumatan, nggak boleh. Orang penduduk setempatnya ikan lumba-lumba, ya. Jadi penduduk bukan penduduk setempat, ada penghuninya, ada penghuninya.
Yang kedua, syaratnya penghuni yang dikata ahlul jum'ah yang kehitung 40. Syaratnya Jumat itu dikerjain oleh 40. Yang dikata 40 ini apa? Yang dikata 40 ahlul jum'ah. Islam, baligh, berakal, merdeka, sehat, lelaki, mustautin. Itu yang dikata ahlul jum'ah. Ya. Yang ketiga, bahwa Jumat itu dikerjain masih masuk dalam kategori waktu zuhur. Itu Jumat. Selama masih ada waktu zuhur, orangnya cukup 40, masih boleh bikin Jumat. Kalau ada 40. Ada orang kesiangan bertiga. Dia tidur bangun 1:30, dia mau bikin Jumat. Lah kagak boleh mun bertiga. Ya enggak? Nih. Jadi yang pertama dekat sama pemukiman, karena orang-orang mana itu? Daerah-daerah pegunungan, Nabi nggak wajibin sembahyang Jumat. Di zaman Rasulullah banyak suku-suku Baduy yang tinggal di gunung, yang kehidupannya nomaden, pindah-pindahan. Dia nggak Nabi wajibin sembahyang Jumat. Kenapa? Dia menetap bukan pada tempat yang ada bangunannya. Kalau emang kapan-kapan dia dekat di satu tempat yang dekat bangunan, ya, maka dia wajib kalau dia mendengar panggilan azan pada tempat yang dekat itu. Itu ngomongin syarat. Nah, sekarang yang kita omongin dalam bahasa pengarang kitab ini wa faraiduha. Sebenarnya ini masih bagian syarat. Cuman pengarang kitab ini bikin judul istilah tafannun. Ya. Bikin keanekaragaman dalam bentuk judul. Wa faraiduha, kewajiban-kewajiban sembahyang Jumat. Teknisnya ada yang wajib. Selain syarat bikinnya ada yang wajib, teknis pelaksanaan Jumat juga ada yang wajib. Yang pertama di sini dibilang salah satu ada 3. Yang pertama khutbatani, bahwa sholat Jumat yang dikerjain terdiri dari 2 khutbah. Nggak boleh 1, kudu 2. Ini ngomong-ngomongin khutbah. Khutbah ini ada 10 khutbah yang Nabi kerjain. Ada berapa? Yang pertama khutbah Jumat. Yang kedua khutbah Idul Fitri. Yang ketiga khutbah Idul Adha. Yang keempat khutbah sembahyang gerhana. Yang kelima khutbah sembahyang gerhana matahari. Yang kelima gerhana bulan. Yang keenam sembahyang minta hujan. Khutbah sembahyang istisqa. Ya, 6 tuh. 4 lagi jadi 10 kaitannya sama ibadah haji. Khutbah di Mekah pada hari ke-7 Dzulhijjah. Nabi khutbah. Ya. Khutbah di Namiroh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Khutbah hari 10 Yaumun Nahr. Khutbah juga tuh. Yang keempat khutbah di Mina tanggal 12 Dzulhijjah pada saat nafar awal. Semuanya khutbah itu 10. Ya. Dan khutbah semuanya itu terdiri dari 2 khutbah. Kecuali 3 yang kaitannya sama ibadah haji. Itu khutbahnya menatu. Selain itu khutbahnya 2 semua. 2 semua. Ya. Selain Jumat, selain khutbah Arafah, selain khutbah istisqa,
khutbahnya belakangan. Yang duluan nih, yang diduluin sama khutbah Jumat khutbahnya duluan. Yang kedua khutbah Arafah khutbahnya duluan. Yang ketiga khutbah sholat istisqa, boleh duluan boleh belakangan dari sholatnya. Adapun yang lain sholat dulu baru khutbah. Mbayang Idul Fitri, mbayang Idul Adha, itu khutbahnya belakangan, sembayangnya duluan. Kalau yang sembayangnya dulu, kalau yang khutbahnya duluan baru sholat, cuma 3: sembayang Jumat, khutbah Arafah, sama khutbah istisqa. Khutbah istisqa boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat. Jadi selain itu sholatnya duluan baru khutbah. Makanya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada gubernur ngirim surat sama khalifah. Wahai Amirul Mukminin, ini sembahyang Id, mau Idul Fitri, Idul Adha. Ini orang kalau khutbahnya belakangan, sembayangnya duluan, habis sholat banyak yang pada pulang. Bagaimana saya minta masukan? Ini saya mau ngerjain sholatnya duluan, khutbahnya duluan, sholatnya belakangan. Sayyidina Umar ngirim surat sama tuh gubernur. Apa? Bahasa kitanya, awas lo kerjain. Jangan berani-berani ngubah ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Umar orang yang paling benci dengan praktek-praktek yang namanya bid'ah. Jadi nu gubernur ngelihat orang kan umumnya gini hari juga kejadian. Walaupun dengerin khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah. Makanya kata Nabi siapa yang pengen dengerin silakan, siapa yang pengen pulang silakan. Tuh Nabi ngomong gitu tuh. Dalam sebelum khutbah Nabi ngomong begitu. Yang dikenal dengan musalsal yaumul Aid. Ada tradisi di kalangan ulama baca musalsal, pembacaan hadis yang sanadnya nyambung ke Rasulullah. Itu jadi tradisi ulama, musalsal yaumul Id. Isinya di mana Rasulullah berpesan kepada para jamaah yang pengen dengerin monggo, yang pengen pulang tapadul. Tapi dengerin khutbah itu lebih utama. Segitu ketua masjid DKM beserta pengurus kagak ngomongin yang pulang-pulang, yang silakan-silakan, pada pulang juga. Apalagi diumumin kali. Jadi dengerin khutbah Idul Adha, Idul Fitri hukumnya sunnah, tapi padilanya besar. Sunnah itu perbuatan berpahala, kalau kita tinggalin sayang-sayang, bukan kagak ngapa-ngapa. Kalau kita tinggalin rugi. Ini ada gubernur minta Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an agar memberikan dispensasi ini orang supaya jangan pulang. Dia pengen kerjain sembayangnya duluan, khutbahnya belakangan. Khutbahnya duluan, sembayangnya belakangan. Ya apalagi zaman sekarang, kalau zamannya pulang kan tanggokan berkurang. Ya enggak? Kagak dikasih sama Sayyidina Umar. Lu kerjain, gua pentungin lu. Bahasa kita gitu dah. Ini perbuatan yang nyimpang. Jadi khutbah yang dikerjain, khutbahnya duluan baru sembayangnya, itu sholat Jumat, khutbah Arafah, sama istisqa. Istisqa sholat minta hujan boleh khutbahnya duluan, boleh belakangan. Seperti itu. Dan ini
khutbah ya, khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini ada rukunnya. Dia terdiri dari rukun khutbah. Terdiri dari 5. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama ngucap pujian kepada Allah di khutbah pertama sama khutbah kedua. Yang kedua sholawat kepada Nabi, khutbah pertama, khutbah kedua. Yang ketiga berwasiat takwa, khutbah pertama, khutbah kedua. Udah ada tuh. Yang keempat baca Quran, ayat Quran baca. Boleh di khutbah pertama aja, boleh di khutbah kedua aja kalau ayat Quran. Yang kelima doain buat kaum muslimin muslimat, doa yang terkait akhirat di khutbah kedua. Umpama khutbah pertama enggak jadi masalah. Yang penting khutbah kedua. Jadi rukun khutbah ada 5. Baca puji-pujian, alhamdulillah, nahmadullah atau sejenisnya. Kata-kata hamdnya kudu ada. Yang kedua sholawat. Yang ketiga wasiat takwa. Ini 3 ini wajib di khutbah pertama dan khutbah kedua. Adapun baca ayat Quran boleh di pertama, boleh di kedua. Ama doa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, itu doa akhirat di khutbah kedua. Ya, itu rukun khutbah. Rukun khutbah. Nah, adapun syarat sah khutbah 12. Syarat sah khutbah ada berapa? 12. Kalau rukun isinya. Kalau syarat semua-muanya. Yang pertama, khutbah itu dilakukan oleh lelaki. Khutbah itu dilakukan oleh lelaki. Ini khutbah lelaki, semua khutbah laki. Makanya jarang banget ditemukan khutbah itu perempuan. Di kampung kita doang ini khutbah perempuan. Ya enggak? Ya. Di kampung kita aja. Kampung lain nggak ada, saya tanya-tanya. Ini yang namanya khutbah yang 10 wajibnya lelaki, nggak ada perempuan. Cuman mungkin orang dulu ya, karena khutbah ini bukan rukun, sholatnya juga perempuan semua, jadi diadain perempuan. Ya kalau buat ngelihat situ sih boleh aja, tapi yang namanya resmi, yang namanya khutbah kudu laki. Saya juga sebenarnya kurang setuju dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha yang dilakukan oleh perempuan. Sebenarnya ya. Karena dalam kitab-kitab fikih 10 khutbah yang disebutkan itu kudu lelaki. Ya, seandainya sembahyang itu dilakukan tur-tur perempuan, dia mau pakai ceramah biasa dah katakan, boleh-boleh aja. Boleh aja. Tapi yang dikata khutbah resmi nggak boleh perempuan. Ini yang pertama ad-dukurah, lelaki. Yang kedua, si khotib ini kudu suci dari hadas kecil sama hadas besar. Junub kagak ada, batal wudu kagak ada, head nifas pada itu. Yang ketiga, khotib itu pakaiannya, tempat dirinya, dia nginjak. Pakaiannya, tempat dia duduk, ya. Badannya jangan ada najis. Jangan ada najis yang kagak dimaaf. Selain dia suci dari hadas kecil sama hadas besar, si khotib ini kudu selamat dari najis pada badan, pada pakaian, pada tempat. Wah, ini tempat khutbahnya, karpet bawahnya kotor, kagak dibersih-bersihin. Ada tai cicak yang kering atau tai tikus.
dia injek tuh tai tikus, tai cicak yang udah kering. Kalau kakinya kering itu najis belum aktif, tapi begitu kakinya basah maka najislah dan kagak sah khutbahnya. Kalau dia kering karena udah kelamaan ya, dan lagian kan diinjek, kecuali kering di atas nempel sama dia, oh itu bermasalah. Jadi jangan ada najis yang bersambung sama badan si khotib, sama pakaian si khotib. Dia khutbah, dia ngantongin cangklong dari gading gajah. Gading gajah najis, batal lah khutbahnya, karena dia ngantongin, dia membawa najis. Pokoknya najis yang ketumpangan di badan kita itu batalin khutbah, batalin sholat juga. Bagaimana kalau ada tai ayam dikuntal-kuntal di plastik, kita kantongin, batal. Karena syarat sah sholat, syarat sah khutbah, jangan membawa najis. Ya, ini ada tali panjangnya 200 meter. Itu tali ada anjingnya. Kalau itu tali dia injek, nggak batal, karena bukan membawa najis. Tapi kalau talinya dia pegang, maka batal lah dia. Kenapa? Dia membawa tali yang hubungannya menajis. Kalau dia bawa, nih tongkat khutbah. Kalau dia pegang begini, ini ada tai cicak di sini, maka batal lah khutbahnya. Sebab apa? Dia bawa. Tapi kalau dia pegang giniannya, dia khutbah megangnya begini, ini nggak batal, sebab dia nggak bawa tuh. Kalau begini dia bawa. Jadi ingetin, batal sholat, batal khutbah manakala bawa najis. Yang dikata membawa batal. Ada bocah belum sunat, kan ada najisnya. Kalau dia yang palanya kita pegang, badannya kita pegang, kagak batal, karena kagak kita bawa. Begitu kita lagi sujud, dia yang nindiin kita, wah, melebihi masa tumakninah, kita nggak siap, maka batallah sholat. Kenapa? Karena membawa najis. Jadi kalau megang bocah belum dihitan, lah kagak ada istilah batal wudhu. Ini ngomongnya batal sembahyang. Itu juga kalau kita bawa. Kaki tuh bocah kita injek, bawa apa kagak? Kagak. Tapi dia nginjek kaki kita, nah itu batal. Karena ada bagian dia yang ketumpangan dalam diri kita, dan bagian tubuh itu bersambung menajis. Tuh, itu yang ketiga. Yang keempat, menutup aurat. Si khotib ini kudu nutup aurat. Yang kelima, si khotib ini kudu duduk. Kudu duduk dah. Yang kelima, berdiri. Rukun khutbah berdiri. Bagi yang kuasa. Kalau khotibnya udah tua, dia nggak kuat berdiri, dia boleh duduk. Kalau nggak kuat berdiri, kalau masih kuat berdiri kagak boleh duduk. Duduk kagak bisa, dia boleh berbaring, masih boleh tuh. Cuman daripada ngelihat begitu entar jamaah pada ngomong macam-macam, mendingan ganti aja, udah ganti. Iya, khutbahnya berbaring masih boleh. Cuman ribet, ganti aja, ganti. Ya. Yang keenam, duduk di antara dua khutbah. Buat misain khutbah pertama sama khutbah kedua, si khotib kudu duduk di antara dua khutbah. Ngabisin khutbah pertama duduk. Minimal seukuran tumakninah. Yang paling bagus seukuran orang kelar baca qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seukuran itu paling bagus. Ya, paling bagus seukuran orang kelar baca kulhu. Sebab kalau dia kagak duduk, ini dihitung satu khutbahnya. Karena duduk itu disyariatkan buat misain antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Kayak begitu. Yang ketujuh, mualat antara dua khutbah. Begitu kelar yang pertama, khutbah pertama, jangan pakai lama-lama nih sama khutbah yang kedua. Itu namanya mualat. Mualat. Jangan sampai kelamaan. Yang kedelapan, mualat berturut-turut antara khutbah kedua sama sholat. Habis khutbah kedua kan khotib turun tuh, sama sholat jangan kelamaan. Jangan sampai kepisah, kira-kira orang kelar ngerjain 2 rakaat yang sederhana. Yang kesembilan, khotib wajib membuat suaranya kedengeran oleh 40 orang. Makanya cari khotib yang ngomongannya jelas. Sebab apa? Si khotib wajib khotib suaranya ini kedengeran pada 40 orang yang tadi tuh syarat ahlu jum'ah. Kalau ada yang budeg, wah itu bermasalah itu. Ya. Kalau yang budeg suruh depan. Ya. Ini khotib wajib memperdengarkan suaranya kepada 40 orang itu wajib dengar. Makanya khotib suaranya jangan lembek. Khotib suaranya jangan apa itu, samar-samar serta dengung. Ya. Tuh, wajib si khotib memperdengarkan suaranya itu kepada 40. Gitu. Rukun-rukunnya aja yang paling kagak. Yang 5 tadi tuh kalau emang kagak semua, yang paling kagak 5 rukun tadi kedengeran. Yang wajib itu tuh. Yang ke-10, bahwa khutbah itu didengar oleh 40 orang. Jadi selain khotib punya kewajiban suaranya biar kedengeran sama 40 orang, itu ahlul jum'ah minimal 40 wajib dengerin. Wajib dengerin. Makanya dilarang sama Nabi aktivitas-aktivitas lain meskipun baca Quran. Khotib lagi khutbah baca Quran, gak boleh. Khotib lagi khutbah udah muter tasbih, kagak boleh. Ada lagi khotib lagi khutbah dia ngakalin kuku kakinya. Mana bau banget itu. Pakai dicium lagi. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi khotib lagi khutbah demen HP. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi khotib lagi khutbah dia narikin tiker. Tiker yang pada sompal tuh. Itu 2 tahun 8 tiker habis. Ya. Yang ke-11, khutbah dengan bahasa Arab. Paling kagak rukun yang tadi bahasa Arab tuh, yang 5. Walaupun enggak semuanya. Yang 5 tadi wajib bahasa Arab. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau syahadat sunnah, yang rukun alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sholawat udah kebaca tuh. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah, wasiat takwa.
Faqala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Lima-limanya tuh. Baru 4. Kan khutbah doa buat muslimin muslimat khutbah kedua. Ya. Jadi yang di khutbah kedua boleh ayat Quran boleh di khutbah pertama, khutbah kedua. Doa buat di khutbah kedua. Adapun yang 3 itu wajib di 2 khutbah. Puji-pujian, alhamd, sholawat, wasiat takwa. Wasiat takwa wajib pakai bahasa Arab. Fa'usikum ayyuhal ibad. Fa'usikum ayyuhal ibad bitaqwallahi fa innaha khairu zad. Nah, itu wasiat takwa. Itu paling kagak yang 5 itu pakai bahasa Arab. Wajib. Wajib itu. Wajib. Yang ke-12 syarat khutbah. Khutbah Jumat itu dilakukan zuhur masih ada. Ya, zuhur masih ada. Khutbah tani yang pertama, khutbah Jumat itu terdiri dari 2 khutbah. Yaqumu fihima, di mana khotib duduk pada keduanya. Wa yajlisu bainahuma, duduk dah. Yaqumu, khotib itu berdiri, fihima, pada 2 khutbah. Khutbah pertama berdiri, khutbah kedua berdiri. Kalau masih sanggup. Kalau nggak sanggup boleh duduk. Tadi tuh. Wa yajlisu bainahuma, dan khotib wajib duduk antara keduanya. Antara khutbah 1 sama khutbah kedua. Duduk sejenak. Tadi tuh. Sekedar tumaknina atau seukuran orang kelar baca qulhu. Wa antu sholla rakaataini fi jama'atin, bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat sholat Jumat dikerjain dalam berjamaah sama 40 orang. Dari awal khutbah sampai selesai sholat minimal jamaahnya 40 yang masuk dalam kategori ahlul Jum'ah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.